Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Umar dari BPJH, yang saya hormati Pak Bambang dari Bank Indonesia, yang secara khusus menyelenggarakan pelatihan pendampingan proses produk halal atau PPH dalam rangka sertifikasi halal melalui proses pernyataan halal atau self-declaration. Pelatihan ini sangat penting sekali kepada ormas dan perguruan tinggi. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid, bulan penuh syafaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta pelatihan yang luar biasa pesertanya, globalisasi, perdagangan bebas, dan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, dewasa ini berdampak meningkatkan peredaran produk makanan dan minuman, baik lokal maupun impor di masyarakat. Produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat belum tentu memberi rasa aman, nyaman, tentram, dan layak dikonsumsi oleh konsumen muslim. Karena syariat Islam mewajibkan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai dengan syariat Islam. Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian persediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Saya memberikan apresiasi terhadap Bank Indonesia yang terus konsisten dalam rangka pengembangan ekonomi syariah yang sangat luar biasa. Konsistensi BI ini memberikan nilai tambah yang luar biasa terhadap pertumbuhan produk halal yang sangat signifikan di dalam market share ekonomi kita. Hal itu sejalan dengan keseriusan Bapak Presiden Jokowi untuk menjadikan industri halal di Indonesia sebagai motor pertumbuhan ekonomi, ladang kreativitas dan produktivitas generasi muda agar dapat menjadi sumber kesejahteraan umat. Konsistensi Bank Indonesia ini bisa kita lihat di dalam proses pelatihan pada pagi hari ini. Ini menunjukkan dukungan yang konsisten, institusional, dan terus berkelanjutan. Indonesia menempati peringkat kelima di dunia dari 75 negara produsen produk halal pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Meningkat dari peringkat 10 dibandingkan dengan 10 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia adalah negara muslim terbesar dengan belanja produk halal terbesar di dunia, yaitu sekitar 240 miliar dolar per tahun. Bayangkan kemampuan konsumsi umat Islam di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga 57%, dan sebagian besar itu ditopang oleh konsumsi umat Islam yang sangat signifikan. Kekuatan dan dampak ekonomi inilah yang menurut saya harus dikapitalisasi menjadi sebuah pengembangan industri halal di Indonesia. Siapapun produsennya, kalau dia masuk ke Indonesia dan kemudian dia mengembangkan produk halal, saya yakin pengembangannya makin akan menguatkan industri produk halal di Indonesia. Tentunya bagi Pak Kiai Haji Umar ini adalah sebuah tantangan yang paling besar mengembangkan produk halal di Indonesia. Amin. Dalam konteks itu, pemerintah betul-betul serius dalam mengajukan perkembangan produk halal. Tentunya ditopang dan didukung sepenuhnya oleh kami di Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu dari sisi regulasi maupun dari sisi
anggaran, afirmasi anggaran. Amin, amin, amin. Termasuk di luar anggaran APBN ada anggaran Bank Indonesia yang cukup signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Terutama yang paling serius adalah bagaimana kemudian masuk kepada relung-relung hati, relung-relung sektor usaha di Indonesia, yaitu penopang utamanya yaitu UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah inilah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional kita saat ini. Bagaimana mereka bisa mendapatkan akses industri halal, bagaimana mereka bisa melakukan produk-produk halal, mereka mendapatkan sertifikasi, dan ini merupakan sesuatu pelatihan yang sangat besar manfaatnya, bagaimana nanti UMKM bisa mendapatkan akses terhadap produk halal yang mereka produksi selama ini. Sebagai sektor usaha yang mengakar di tengah masyarakat, UMKM memang memiliki peran besar di Indonesia. Undang-undang tentang jaminan produk halal mewajibkan setiap pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, UMKM, memiliki sertifikasi halal. Kewajiban ini akan terrealisasi secara menyeluruh sehingga diharapkan para pelaku UMKM harus segera mengajukan sertifikasi halal. Makanya tadi saya sampaikan pelatihan pendampingan yang dilakukan oleh Bank Indonesia saat ini terhadap ormas dan perguruan tinggi mempunyai peran yang sangat penting dan signifikan dalam pengembangan produk halal ke depan. Berdasarkan amanat regulasi jaminan produk halal atau JPH, setelah terbit Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH, pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia dituntut untuk lebih cepat dari sebelumnya. Tantangan lebih cepat dari sebelumnya inilah yang harus segera menjadi kebutuhan yang mendasar bagi kita semua. Kewajiban sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH mulai diberlakukan sejak 17 Oktober 2019 yang lalu. Pada tahap pertama, kewajiban ini diberlakukan untuk produk makanan, minuman, serta hasil dan jasa sembelihan. Hal tersebut sekaligus menandai dimulainya era baru sertifikasi halal di Indonesia sebagai amanah Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib mempunyai sertifikat halal. Sertifikat halal sejak itu dilaksanakan oleh BPJH sebagai leading sektor secara administratif dengan melibatkan lembaga pemeriksa halal atau LPH yang berwenang dalam pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk serta Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan fatwa kehalalan produk. Pemenuhan sejumlah kriteria tersebut akan mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk menata bisnisnya sesuai dengan standar halal. Pengelolaan usaha dengan jaminan produk halal ini menjadi nilai tersendiri yang dapat meningkatkan level UMKM dalam bisnis perdagangan produk. Berdasarkan data resmi BPJPH, Kementerian Agama telah mensertifikasi 27.188 produk pelaku usaha. Namun capaian tersebut masih harus terus ditingkatkan mengingat jumlah pelaku usaha yang mencapai 65,5 juta di sektor UMKM. Dalam suasana pandemi saat ini, ketika iklim usaha sedang menurun, kehadiran sertifikasi halal bagi UMKM menjadi oase tersendiri membangkitkan dan semangat baru para pelaku UMKM untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Dengan sertifikasi halal, pelaku usaha bukan saja memenuhi persyaratan kehalalan dan higienisitas, namun juga meningkatkan citra positif tentang penjaminan produk halal. Saat ini masyarakat dunia mengakui produk halal identik dengan kualitas dan higienisitas. Sehingga
Tidak heran jika pertumbuhan produk halal harus terus meningkat, bahkan menjadi gaya hidup atau halal lifestyle. Kehadiran sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah diterbitkan pada tanggal 14 September 2021 merupakan momentum akselerasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, terutama melalui sertifikasi halal dengan pernyataan halal atau self-declare. Saya memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang secara terus-menerus mengembangkan ekonomi syariah, salah satunya dengan pelatihan hari ini. Dan saya mengucapkan selamat kepada seluruh pelatihan peserta, dan tadi sudah dibuka oleh Pak Kiai Haji Umar dari BPJH, dan ini merupakan kesempatan yang baik, kesempatan yang baik, kesempatan yang langka, tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga bisa mengembangkan ke depan untuk membantu bagaimana sertifikasi produk halal itu makin merata di tengah masyarakat UMKM, di tengah masyarakat kita, sehingga ini akan menjadi lebih masif lagi. Dan kita menunjukkan bahwa masyarakat madani, masyarakat kelas menengah di Indonesia sebagai negara muslim terbesar, itu bisa mengembangkan esensi ajaran Islam secara nyata dan berkesinambungan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah mengadakan. Mohon dibuka Pak Misbahun. Mohon dibuka Bapak yang buka. Saya juga sekaligus membuka acara pelatihan ini. Semoga memberikan manfaat dunia dan akhirat bagi kita semua. Dan memberikan manfaat bagi nilai-nilai kebangsaan kita. Saya secara resmi saya buka, dan sekaligus saya mengakhiri keynote speech saya dengan permintaan maaf apabila ada kesalahan dan kealpaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.